Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait dengan konsep biaya dan permasalahannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anisatul Mujayanti. Yang kedua ada Ebit. Yang ketiga ada Desi Febiola. Dan yang keempat ada Ervina Ayu Tamara. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi nih terkait dengan konsep biaya dan permasalahannya, teman-teman bisa simak lebih lanjut video ini. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian biaya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kos yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan itu disebut dengan biaya. Namun ada beberapa pendapat lain. Yang pertama menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board pada tahun 1980 yang mendefinisikan bahwa biaya ini sebagai suatu aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa maupun pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama dalam suatu entitas. Kemudian menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1994 mendefinisikan bahwa biaya ini tuh sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Sedangkan menurut KAM pada tahun 1990 mendefinisikan bahwa biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham sebagai akibat pemakaian barang dan jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Nah, dari definisi-definisi tersebut diketahui bahwa definisi yang dikemukakan oleh IAI sejalan dengan definisi yang diajukan oleh KAM. Keduanya mendefinisikan biaya dari sudut pandang peristiwa moneter atau penurunan aktiva, kenaikan hutang maupun kenaikan ekuitas. Sebaliknya, definisi yang dikemukakan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board cenderung agak berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh KAM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biaya dan rugi. Atas dasar definisi biaya yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang termasuk biaya hanya kos yang benar-benar dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Penggunaan aktiva atau pengurangan kos aktiva yang tidak berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan dikelompokkan sebagai rugi. Memang rugi dan biaya merupakan perubahan-perubahan yang relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan laba perusahaan. Akan tetapi, hanya biaya yang harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Nah, dalam hal ini, rugi sebaiknya disajikan secara terpisah dari biaya. Koreksi terhadap besarnya biaya periode terdahulu tidak dapat diperlakukan sebagai rugi. Koreksi tersebut harus diklasifikasikan secara terpisah sebagai koreksi kesalahan periode sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran biaya. Nah, yang pertama adalah pengakuan biaya. Pengakuan biaya memiliki kedudukan yang penting sebagai aktiva atau berupa jasa dan sebagai beban pendapatan atau biaya dari adanya pendapatan. Dalam proses pembebanan kos atau biaya pada dasarnya adalah pemisahan biaya itu sendiri. Dalam laporan laba rugi sendiri, biaya diakui sebagai yang pertama, adanya penurunan dari aktiva tetap yang digunakan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, terdapat proses produksi dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, adanya kewajiban yang terdapat dalam karyawan, misalnya pembayaran gaji karyawan dan upah karyawan. Kemudian yang keempat, terdapat kewajiban perusahaan yang tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya garansi suatu produk dan pembayaran bunga pinjaman. Apabila suatu kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai suatu biaya, maka kos tersebut
tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat memenuhi manfaat ekonomi di masa mendatang dan dapat dikendalikan oleh perusahaan yang dimana transaksinya terjadi di masa lalu. Kemudian yang kedua, aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai apabila memungkinkan bahwa manfaat ekonomi di masa mendatang terbilang mencukupi. Kemudian yang terakhir, manfaat itu terbilang dapat diukur dengan andal. Yang selanjutnya adalah pengukuran biaya. Pengukuran biaya bisa juga disebut sebagai penilaian suatu aktiva dan diukur atas jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian suatu aktif. Macam-macam biaya dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah cost historis, merupakan jumlah kas atau setara dengan yang dikorbankan untuk memperoleh suatu aktiva. Pengukuran biaya cost historis biasanya digunakan untuk aktiva atau aset jenis peralatan, gedung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cost pengganti atau replacement cost. Biasanya menunjukkan jumlah harga rupiah pertukaran yang harus dikorbankan di masa sekarang pada suatu entitas untuk mendapatkan aktiva yang sama atau sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian persediaan. Yang terakhir adalah kas ekuivalen atau kas setara, yaitu jumlah rupiah kas yang biasanya direalisir yang menggunakan cara dengan menjual setiap jenis aktiva yang ada di dalam pasar bebas di dalam kondisi perusahaan yang normal. Biasanya berdasarkan pada pencatatan harga pasar barang bebas dan sejenis dalam keadaan dan kondisi yang sama atau sejenis. Kemudian untuk pencatatan beban itu sendiri yang akibatnya dari penyusutan, nilai yang dicantumkan juga masuk ke dalam beban sebagai nilai selisih dan nilai wajar dengan nilai buku. Baik, sekian dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Konsep penandingan. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut, agar dihasilkan besarnya laba yang tepat. Penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi oleh akuntan. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, akan tetapi juga menyangkut perhitungan besarnya nilai-nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Dalam praktek, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Yang pertama yaitu hubungan sebab akibat. Dasar paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun dasar ini sulit untuk dibuktikan, namun atas dasar penandingan yang dilakukan para akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Oleh karena itu, dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung. Contoh dari biaya yang dapat ditandingkan dengan dasar penandingan langsung adalah biaya komisi penjualan, gaji dan upah, serta kos barang terjual. Yang kedua yaitu alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematis dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi
sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang dapat digunakan bukan produk atau unit fisik, tetapi periode. Dengan demikian, diakui dan dihubungkan dengan pendapatan pada periode yang terjadi. Kos yang terjadi dapat dialokasikan dalam beberapa periode dan dapat juga langsung diakui dan dibebankan sebagai biaya. Yang ketiga yaitu pembebanan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan, misalnya pencatatan terhadap biaya advertensi. Kritik terhadap konsep penandingan. Konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu suatu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. Ada beberapa kritik yang ditujukan terhadap konsep mating, diantaranya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bukti yang objektif. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang atau masa mendatang. Dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun demikian, bukti objektif tersebut kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya. Pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif. Yaitu yang kedua, evaluasi terhadap konsep mating. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional, tetapi sulit diterapkan dalam praktek. Alasannya utama terletak pada konsep cause effect yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Menurut Thomas, kebanyakan akuntan hanya omong kosong belaka dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya berdasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu additivity. Alokasi harus melibatkan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagian sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah sebelum alokasi. Yang kedua yaitu unambiguity. Metode alokasi harus menghasilkan yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Yang ketiga yaitu defensibility. Metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibandingkan metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinannya penaikan metode lainnya.